Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Naga bertanduk tua itu berkata bahwa tuannya, sang pemain sulap, memerintahkannya untuk melakukan ini, untuk membantu sang pemain sulap melarikan diri dari kerajaan surgawi yang ajaib. Lao Chao Feng memberikan jawabannya. Begitulah. Sui ingat bahwa, sebagai penonton, dia telah menjelajahi pintu masuk ke surga magis. Di pintu masuk, ada kekuatan pasang surut ruang dan waktu yang menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan tubuh Raja Alam Gua. Karena itu, dia hanya bisa berhenti di awal, gagal melihat wajah sebenarnya dari kerajaan ilahi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengerti. Kristal surgawi yang dikumpulkan oleh naga tua bertanduk jelas untuk membuat terowongan ruang angkasa untuk menerima penyihir yang terperangkap di surga hantu. Mungkin juga pintu masuknya telah berubah, dan itu tidak sama dengan yang kulihat. Suyi diam-diam berkata, "Sekarang, berapa tahun telah berlalu sejak pintu masuk ke surga ilusi ilahi?" Dia tidak yakin, pintu masuknya masih sama seperti sebelumnya. Setelah mengobrol sebentar, Suyi segera memutuskan untuk pergi ke pintu masuk surga ajaib. Guru Su tidak boleh? Chao Feng tua tiba-tiba menjadi gugup, penyihir sepertinya bukan milik era ini, dan dia mungkin keturunan peri. Bahkan tuanku tidak pernah kembali. Jika kamu pergi, aku tidak tahu betapa berbahayanya dirimu. Doxing Sempoa dan dewa bawaan lainnya juga menyuarakan penolakan mereka. Melihat ini, Suyi bertanya-tanya, "Apa kultivasi tuanmu?" Lao Chao Feng menggaruk kepalanya dan berkata, "Orang tua itu tidak tahu, tuannya selalu mengatakan bahwa dari dulu hingga sekarang, dia belum pernah bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan." Suyi tertawa, "Lalu mengapa dia masih diam dalam pertarungan dengan pemain sulap?" Lao Chao Feng merasa malu dan berkata, "Kali ini, mungkin pengecualian." Suyi mengeluarkan bangau kertas dan menyerahkannya kepada Lao Chao Feng. "Kamu akan menyimpan benda ini untuk sementara waktu. Dengan cara ini, seandainya aku terjebak di surga ajaib, tuanmu akan juga jangan khawatir tentang hidup dan mati." "Tuan Su benar-benar pergi?" Lao Chao Feng berkata dengan terkejut. "Ngomong-ngomong, aku mengenal tuanmu dan melihatnya dalam kesusahan, bagaimana aku bisa berdiri dan menonton?" Suyi berkata, menghadap Meng Changyun, "Kamu tetap di sini dan tunggu aku kembali." Meng Changyun memimpin. Dia memahami temperamen Suyi, dan dia juga tahu bahwa dia tidak dapat membantu dalam masalah seperti itu sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak menimbulkan masalah bagi Suyi. "Tuan Su tunggu sebentar." Lao Chao Feng berbalik kerak dan mengeluarkan sebuah kotak perunggu. "Tuan Su, di dalam kotak perunggu ini ada liontin giok yang ditinggalkan oleh tuanku. Dengan benda ini, kamu mungkin bisa merasakan nafas tuanku." Lao Chao Feng membuka kotak giok, mengeluarkan liontin giok bundar dengan kilau merah, dan menyerahkannya kepada Suyi dengan kedua tangan. Suyi mengambilnya di tangannya dan melihatnya, dan hanya bisa menghela nafas. "Tuanmu benar-benar kaya," dan dia menggunakan Phoenix Fire Spirit Jade untuk membuat liontin batu giok. Jika beberapa orang tua dari kerajaan-kerajaan melihat, aku khawatir dia harus dimarahi karena tiraninya. Giok roh api Phoenix. Hanya sedikit pencampuran saat menyempurnakan senjata, Anda dapat membuat marah prajurit Tao tingkat raja paling unggul di dunia. Tapi sekarang, sepotong giok roh api Phoenix seukuran telapak tangan telah disuling menjadi perhiasan oleh pemilik pegadaian. Pada saat yang sama, Suyi merasakan bahwa liontin giok ini memiliki aura yang unik, sedingin pisau dan mendominasi tanpa batas. Ini adalah nafas unik dari pemilik pegadaian. "Setelah aku pergi, jangan buka pintu lagi." Suyi mengetuk bel jantung. "Ya." King the Heart Bell setuju. Suyi tersenyum, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan keluar dari pegadaian. Melihat dia pergi, Lao Chao Feng menutup pintu pegadaian. Keajaiban pegadaian ini adalah tidak ada seorang pun yang dapat menemukan pegadaian tanpa detak jantung. Bahkan jika Anda dekat, itu seperti cermin, dan Anda tidak bisa dekat. Ada kabut. Dunia sunyi. Ini adalah wilayah naga bertanduk tua, seperti area terlarang. Saya tanda pagar, hehe, keluar hidup-hidup.
Di kabut di kejauhan, pria botak yang diubah oleh mata burung iblis biru melebar, dan rahangnya hampir jatuh. Setengah seperempat jam yang lalu, dia telah melihat Tuan Liu Xiangming, iblis tua bermata tiga, dan Nyonya Tumi memasuki pegadaian satu demi satu. Saya juga melihat dua biksu manusia mengikuti mereka ke dalamnya. Burung setan hijau mengira kedua biksu manusia itu pasti akan mati. Tapi sekarang, pria berjubah hijau keluar lebih dulu. Dan tanpa cedera. Nyonya Tumi suka membuat anggur dengan darah biksu manusia. Bagaimana mungkin dia tidak memulai saat bertemu dengan biksu manusia yang begitu kuat? Ada juga iblis tua bermata tiga, yang paling membenci biksu ras manusia. Dia akan membunuhnya ketika dia melihatnya, tetapi mengapa dia tidak melakukannya? Aneh. Pria botak itu curiga, dan tiba-tiba melihat pemandangan berdarah di bidang penglihatannya. Di luar pegadaian, awalnya ada penjaga kehormatan milik iblis tua bermata tiga. Kamu benar-benar kejam terhadap bawahan iblis tua bermata tiga itu. Pria botak itu berkeringat dingin. Biksu manusia ini terlalu menakutkan. Pria botak itu berbalik dan pergi. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Berhenti. Segera, pemuda berjubah hijau muncul di depannya. Karena kamu belum pergi, bawa aku ke suatu tempat. Suyi memesan. Pria botak itu menghela napas lega dan berkata dengan senyum minta maaf, saya sangat tersanjung bisa bertindak sebagai tunggangan untuk orang dewasa. Ketika dia berbicara, dia berkedip dan berubah menjadi burung iblis biru. Tuan, silakan duduk. Bagaimana Suyi bisa bersikap sopan kepada binatang berambut datar? Dia menginjak punggungnya, mengambil kursi rotan, dan berbaring dengan nyaman di atasnya. Aduh! Burung iblis biru membawa Suyi di kursi rotan dan terbang menjauh. Dalam perjalanan, Suyi menggunakan ingatannya untuk membimbing burung iblis biru. Dan seiring berjalannya waktu, burung iblis biru itu perlahan-lahan menjadi rileks, tidak lagi gugup, berkata, Tuan, saya memberanikan diri untuk bertanya, monster-monster tua itu. Suyi berkata tanpa sadar, mati. Mati. Sayap burung iblis biru bergetar, dan jiwanya hampir keluar dari keterkejutan. Burung iblis biru gemetar dalam hati dan sangat ketakutan. Eksistensi mengerikan macam apa yang dia bawa di punggungnya? Hanya berpikir seperti ini, di jalan berikutnya, burung iblis biru tampaknya semakin patuh. Setelah sebatang dupa, boom, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Terlihat dengan mata telanjang, di kejauhan antara langit dan bumi, pita itu seperti air terjun, mengalir turun dari langit, mempesona. Itulah kekuatan ruang dan waktu, agung dan perkasa, biarlah itu. Langit dan bumi berputar, dan ada atmosfer kehancuran yang mengerikan. Dari kejauhan, burung setan biru merasa ketakutan, apa-apaan ini tempat ini? Ini adalah pertama kalinya saya melihat area tabu di Laut Pluto selama bertahun-tahun. Oke, ayo ke sini. Suyi menyingkirkan kursi rotan, dan sosoknya melayang ke udara. Pak, bisakah si kecil pergi? Burung setan biru mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Ayo pergi. Suyi melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Aduh! Burung iblis biru itu berbalik dan melarikan diri, mengepakkan sayapnya dengan panik, dan menghilang dalam sekejap mata. Jelas ketakutan. Ini benar-benar berbeda dari yang saya lihat. Segera, Suyi datang ke dunia di mana aliran waktu dan ruang yang bergejolak mengamuk. Dengan tangan di belakang, melihat keluar dari jauh. Boom! Turbulensi ruang waktu yang bergejolak dan dahsyat, yang bergelombang seperti pasang surut di lautan luas, juga membuat dunia ini menjadi kacau, dan runtuh. Tampak samar, di kedalaman ruang dan waktu, ada portal yang menjulang, sangat samar. Itulah pintu masuk ke surga ajaib. Yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa waktu dan ruang pasang surut dunia ini jelas jauh lebih lemah, jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tapi sekarang berbeda, tidak hanya kekuatan waktu dan ruang yang terlalu lemah, tetapi pintu masuk ke surga magis telah menjadi stabil dan jelas. Tidak heran pesulap memerintahkan naga bertanduk tua untuk mengumpulkan kristal surgawi dari langit. Dan ini adalah kesempatan bagi pesulap untuk keluar dari masalah. Suyi diam-diam berkata. Berpikir, dia telah melangkah maju.
Kekuatan luar angkasa yang luar biasa ini secara langsung mengimbangi sebagian besar ancaman kekuatan turbulen waktu dan ruang. Tiba-tiba, sebuah suara tua dan sulit terdengar. Suyi tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat jauh. Saya melihat seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan duduk bersila di tanah yang runtuh tersapu oleh gelombang ruang dan waktu. Tapi dia tidak bergerak, duduk di sana seperti batu, memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan. Dan ketika tidak ada kekuatan ruang dan waktu untuk menyerang, luka di tubuhnya seperti pohon mati di musim semi, dan akan sembuh dengan cepat. Adegan itu sangat mengejutkan. Menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk meredam daging dan jalan, orang ini kejam. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia terkejut. Sekilas, dia melihat bahwa pria kurus yang duduk diam ini baru berada di tahap akhir Unity Realm. Tapi keinginan dan nafas orang ini menakutkan. Bahkan, itu bahkan tidak lebih sombong daripada beberapa raja kerajaan di tingkat gua. Ini ahlinya? Peran raja alam seperti itu, yang ditempatkan di 10 alam bintang teratas, juga merupakan raja kerajaan kelas 1, dengan warisan dan keberanian yang tak tertandingi. Segera, Suyi tersenyum dan sedikit mengangguk, terima kasih telah mengingatkanku. Dia memejamkan mata dan berjalan ke depan. Di kejauhan, pria kurus itu mengerutkan kening, tidak mendengarkan? Suyi menghentakkan kakinya. Apakah Anda ingin melakukannya? Dia bertanya tanpa menoleh ke belakang. Kain Wo. Sosoknya muncul begitu saja. Tiba-tiba muncul tidak jauh dari Suyi. Yang lebih menakutkan adalah niat pedang yang dipadatkan hingga ekstrim, bergelombang di sekelilingnya seperti sungai besar di Sungai Yangtze, menunjukkan pesona yang sempurna. Karakter biasa di ranah-ranah, menghadapi lawan seperti itu, akan terkejut dalam sekejap, dan mereka akan merasakan rasa putus asa. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia menatap pria itu dalam-dalam dan berkata, keterampilan kendo yang sangat bagus, tetapi saya juga menyarankan Anda, jangan tersesat. Berbicara, dia melangkah maju. Dengan satu langkah, kekosongan tenggelam dengan keras, dan kekosongan di sekitar 10 arah bergetar hebat. Di Suyi, niat pedang muncul. Hubungkan langit ke bumi, terbuka dan gratis. Di kejauhan, pria kurus itu tergerak, dan matanya penuh cahaya, dan berkata, saya yang kehilangan mata, saya tidak berharap yang mulia menjadi pembudidaya pedang yang kuat. Beri jalan. Suyi meludahkan dua kata dari bibirnya. Pria kurus menggelengkan kepalanya dan berkata, 8.000 tahun yang lalu, saya diperintahkan oleh seseorang untuk mengajari saya rahasia kendo, dan saya juga berjanji untuk menjaga tempat ini untuknya sampai dia mendapatkan keluar dari masalah. Aku akan mengingkari janjiku? Nadanya nyaring dan sorot matanya tegas. Boom! Dipercaya? Suyi berpikir, mungkinkah penyihir yang mengaku sebagai keturunan abadi? Pria kurus itu berkata, tidak buruk. Suyi berhenti dan bertanya, ratusan tahun yang lalu, ada seorang wanita yang memasuki kerajaan surga, tahukah Anda? Tahu. Mata lelaki kurus itu menunjukkan jejak gelombang yang langka, dan berkata, wanita itu sangat kuat. Yang lebih kuat adalah dia memiliki harta di tangannya yang bisa membuatnya bertarung melawan kekuatan ruang dan waktu. Suyi berkata, apakah kamu menghentikannya? Tidak. Pria kurus berkata, ketika wanita itu tiba di sini, penyihir telah mengeluarkan dekrit untuk mengizinkan wanita itu memasuki kerajaan ajaib surga. Suyi mengangguk dan berkata, jadi, jika aku ingin memasuki kerajaan surga, aku harus mengalahkanmu terlebih dahulu? Suyi tertawa dan berkata, ilmu pedangku dapat melakukan apapun yang aku inginkan tanpa hambatan. Menghunus pedang. Suyi melangkah maju. Seperti jalan-jalan. Itu bisa jatuh ke mata lelaki kurus itu. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau itu tampaknya telah melompat keluar dari sangkar dunia ini dan bebas serta bahagia di 9 surga. Niat pedang di tubuhnya tampaknya ada di mana-mana, besar, dan tak terukur. Bagus. Pria kurus itu bergoyang di jalan, dan pedangnya berayun. Dentang. Seperti pedang api yang tak berujung. Hujan menutupi segala arah. Yang lebih mengerikan lagi adalah lapisan kekuatan luar angkasa mengalir deras seperti gunung dan lautan,
membuat hujan pedang api yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kengerian yang tak terlukiskan. Ini adalah perpaduan lengkap dari makna mendalam ruang dan jalan api besar, mengubah alam semesta dengan kekuatan pedang, dan mengendalikan api ilahi dengan niat pedang. Yang jarang adalah bahwa mereka terintegrasi menjadi satu tungku, terlepas dari satu sama lain. Su Yi diam-diam berkata. Dia bisa melihat bahwa pria kurus itu tidak memegang tangannya, dan di bawah pedang, dia melakukan yang terbaik untuk memisahkan hidup dan mati. Kendo jenis ini sangat mendominasi karena sifatnya yang ekstrim. Su Yi tidak menahan diri. Dia mengangkat lengan kanannya, telapak tangannya seperti pedang, dan dia mengambilnya. Pesona. Dan saat kekuatan seperti ini, aduk dari ujung jari Su Yi. Boom! Langit bergetar dan bumi berguncang. Hujan pedang api yang tak terhitung jumlahnya yang dipotong oleh pria kurus itu dihancurkan oleh badai dan dimusnahkan. Kekuatan dari ruang yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya hancur. Di bawah langit, pedang Qi yang diprovokasi Su Yi tampaknya memiliki kekuatan untuk mengangkat langit, merobek langit dan menjadi satu-satunya cahaya di dunia ini. Dan di ujung energi pedang, sampai pria kurus. Boom! Pria kurus itu tampaknya menderita dampak yang tak tertahankan, dan sosoknya mundur selangkah, wajahnya sedingin batu menjadi pucat. Berani bertanya Yang Mulia, apa nama pedang ini? Mata pria kurus itu linglung dan dia berbisik. Lakukan sesuka hati, tanpa nama. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, pikirannya bergerak, dan pedang Qi yang membentang di langit dan menunjuk ke pria kurus itu perlahan menghilang dan menghilang. Lakukan saja. Pria kurus itu berkata pada dirinya sendiri, bagus sekali. Dia tampak lembut dan matanya terkejut. Pedang seperti ini sungguh luar biasa. Pria kurus itu telah berkultivasi dengan konsentrasi tinggi sampai sekarang. Setelah lama mencari dan memahami, dia akhirnya menemukan cara ilmu pedangnya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan kendonya, bahkan jika dia berada pada level normalisasi, dia akan mampu bersaing dengan beberapa master hebat di dalam gua. Tapi sekarang, dia kalah. Musim gugur, dan lawannya jelas hanya seorang raja kerajaan di tahap awal kehidupan yang sama, dan usia tulang jelas hanya lebih dari 20 tahun. Mengambil napas dalam-dalam, pria kurus itu mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, dan berkata, keterampilan tidak sebagus yang lain, tetapi Anda bersedia untuk sujud. Namun, bahkan jika Yang Mulia menang, jangan bunuh aku lebih baik mati. Dia terlihat tegas. Mata Su Yi berkilat kagum, dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa penyihir pernah mengajarimu rahasia ilmu pedang, mengapa kamu tidak menggunakannya? Pria kurus menggelengkan kepalanya dan berkata, rahasia kendo itu belum sepenuhnya saya integrasikan ke dalam kendo saya. Jika Anda menggunakannya, melukis harimau tidak akan menjadi anti-anjing, itu hanya akan menambah lelucon. Su Yi berkata, ini adalah kata yang bagus. Pria kurus itu terkejut, ragu-ragu berkata, menurutmu, bagaimana ilmu pedangku? Su Yi memikirkannya dengan serius dan berkata, di dunia ini, itu bisa disebut kelas 1, dan di mata saya, itu juga bisa terjangkau. Hanya, tidak buruk. Mata pria kurus itu rumit dan dia diam. Dia tidak tahu bahwa bintang-bintang tahun lalu. Di kedalaman langit, orang yang bisa dinilai baik oleh penonton dalam kendo bisa dihitung dengan jari. Karena Anda telah keluar dari jalur pedang Anda sendiri, mengapa Anda harus peduli dengan penilaian orang lain? Su Yi berkata dengan lembut, kamu mungkin memiliki kekurangan dalam kultivasimu, dan kekuatan Dao mungkin belum mencapai tingkat yang lebih kuat, tetapi ini dapat diperbaiki di masa depan. Hati Daomu tidak cukup percaya diri, ini adalah kelemahan terbesar dari kendomu. Percaya diri? Pria kurus itu tercengang. Ya, percaya diri? Su Yi berkata, sebagai seorang pembudidaya pedang, pada saat pedang dihunus, Anda harus memiliki kondisi pikiran yang memandang rendah segala sesuatu. Ini bukan arogansi atau keangkuhan, tetapi sikap yang baik. Dari semangat. Setelah jeda, dia berkata, mungkin, kamu bisa menganggap enteng hidup dan mati dan tidak takut apa-apa, tetapi ketika kamu meminta saranku tentang bagaimana kendomu sendiri, itu telah membuktikan bahwa kamu masih lakukan yang terbaik untuk kendo Anda sendiri.
Tidak ada kepercayaan mutlak. Pria kurus itu tercengang. Dengarkan guntur di tempat yang sunyi. Setengah suara, pria kurus itu berkata dengan kagum, mendengarkan kata-katamu membuatku merasa seperti melihat matahari. Berbicara, dia membungkuk kepada Sui dan membuat hadiah besar. Kalau begitu, apakah Anda akan memblokir saya? Sui bertanya. Pria kurus itu berkata dengan nada meminta maaf, kamu tidak bisa mengingkari janjimu dalam hal kesetiaan. Sui tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, ini sangat bagus. Dia menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, kekuatan Profound Forbidden Law muncul, diam-diam menekan pria kurus itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Pria kurus itu terkejut. Jika pihak lain baru saja menggunakan kebenaran yang begitu dalam, saya khawatir saya akan kalah lebih cepat. Sui melangkah ke kejauhan. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, siapa namamu? Ni Jiancheng, kata pria kurus itu. Saya ingat. Sui mengangguk dan pergi. Boom! Gelombang ruang dan waktu mengamuk, dan kekuatannya menakutkan. Lengan Sui membengkak, dan ribuan kristal surgawi meledak. Saat dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke bawah. Kekuatan ruang dan waktu yang mengamuk seperti badai secara paksa dipahat menjadi sebuah jalan. Sosok Sui muncul dari udara tipis, dan dia mengambil kesempatan ini untuk melangkah ke pintu masuk surga magis, menghilang dalam sekejap mata. Dalam kehampaan, jalan yang terbelah oleh energi pedang perlahan terkikis oleh kekuatan arus waktu dan ruang. Di kedalaman langit berbintang, kapan pembudidaya pedang muda yang menakutkan itu muncul? Mengingat waktu, pencapaian kendo orang ini mungkin memecahkan semua jenis rekor kendo yang dibuat oleh guru Guanzu di masa lalu. Di kejauhan, pria kurus yang mengaku sebagai Ni Jiancheng telah melarikan diri dari penjara. Sudut alis dan matanya penuh emosi. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia hanya menghormati dan mengagumi satu orang dalam hidupnya, dan dia adalah penguasa dunia. Dia bahkan lebih akrab dengan tindakan legendaris Guanzu di masa lalu. Tapi sekarang, dia memiliki firasat yang kuat. Pembudidaya pedang muda barusan, di tahun-tahun mendatang, kemungkinan besar akan memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan Tuhan. Bahkan, di luar, aku hanya berharap dia bisa kembali dari kerajaan sihir hidup-hidup, jangan sampai terjadi apa-apa. Ni Jiancheng berbisik dalam hatinya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.